Bahkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bid'ah nggak? Bid'ah. Yang sunnah cuman astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat udah di kiri kanan kita bid'ah di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Siapapun Anda, berbeda atau sama dengan saya, kita sepakat untuk saling mendoakan semoga di dunia ini kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dalam semua urusan, sehingga kita menjadi sa'idun, berbahagia di dunia ini, ya setidaknya relatif berbahagialah. Dan yang terpenting di akhirat kita juga minas su'ada, tergolong dari orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Amin Allahumma amin. Kalau Anda perhatikan apa yang disampaikan Ustadz tadi itu, kalau ada orang membaca istighfar setelah sholat, ya, ada tambahan al-azim saja, itu sudah keluar dari sunnah, sudah bid'ah. Karena sunnahnya itu tidak ada al-azimnya, hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang pertama perlu Ustadz ini ketahui dan juga yang mengikutinya, bahwa bentuk istighfar Rasulullah setelah sholat itu menjadi astagfirullah itu bukan dari Rasulullah mengucapkan begitu. Artinya Rasulullah itu kalau dibaca dari hadisnya setelah sholat itu tidak ada sahabat yang meriwayatkan Rasulullah mengatakan astagfirullah, tidak ada. Lalu dari mana ada astagfirullah? Itu adalah dari jalur periwayatan hadis ini. Mari kita baca langsung. Haddasana Dawud ibnu Dusyaidin, haddasana Al-Walidu anil Auza'i an Abi Ammarin ismuhu Syaddadu ibnu Abdillahi an Abi Asma'in an Thawbana qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid faqultu lil Auza'i kaifa al-istighfaru qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Jadi ceritanya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Imam Muslim mengatakan haddasana. Berarti Imam Muslim mendengar langsung dari Ibnu Rusyaid, ya. Nah, itu jalur pertama. Ibnu Rusyaid dari mana? Dari Al-Walid. Al-Walid dari mana? Dari Imam Auza'i. Imam Auza'i dari mana? Dari Abi Ammar yang nama aslinya adalah Syaddad ibnu Abdillah. Kemudian Abi Ammar ini dari mana? An Abi Asma'ah, dari Abi Asma. Baru dari Abi Asma ini dari sahabat yaitu Thauban. Dan Thauban inilah yang menceritakan bahwa Rasulullah itu idza insarafa min sholatihi istaghfara salasan. Kalau selesai sholat Rasul itu istighfar 3 kali. Itu bentuk hadisnya, ya. Jadi tidak ada di situ Nabi mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dalam redaksi hadis yang diriwayatkan dari Thauban ini. Lalu dari mana ada narasi astagfirullah? Nah, ini qala al-Walidu. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ini juga ada dalam Sahih Muslim. Qala al-Walidu, Al-Walid berkata, ya. Jadi jalur perawinya bernama Al-Walid itu berkata atau bertanya. Fakultu, saya bertanya lil Auza'i, kepada Imam Auza'i, kaifal istighfaru? Bagaimana istighfarnya, gitu ya. Qala, maka Imam Auza'i menjawab, taqulu, ya kamu ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, tidak ada al-azim, tidak ada tambahan-tambahannya. Jadi dari sinilah, ya, muncul narasi astaghfirullah. Bukan dalam hadis nabinya. Jadi dalam hadis nabinya tidak ada bahwa Nabi setelah sholat itu mengucapkan astagfirullah, tidak ada begitu. Yang ada adalah Nabi setelah sholat istighfar 3 kali, begitu, ya. Jadi Imam Auza'i yang menginterpretasi istighfar Nabi. Artinya ketika Salafi Wahabi itu memastikan bahwasanya istighfar itu hanya sampai astagfirullah, itu bukan dia langsung dari Nabi. Tidak ada hadis Nabi yang mengatakan astagfirullah saja. Hadisnya itu istighfar, yaitu Nabi beristighfar. Tetapi Imam Auza'i memastikan bahwasanya istighfarnya Nabi itu astagfirullah saja, tidak ada tambahan apa-apa. Biar kamu paham bahwa ternyata kamu ikut ulama pada bagian itu, maka jangan ngegas. Ya.
Jadi dari hadis Nabi istaghfar salasan lalu terkonversi menjadi bentuk redaksinya astagfirullah, itu sudah melalui jalur ulama, yaitu Imam Auza'i ditanya oleh Walid. Jadi kalau ada orang membaca astagfirullahaladzim, bukan berarti menentang hadis Nabi. Ya setidaknya berbeda dengan Imam Auza'i. Begitu saja. Kenapa? Karena Nabi menyabdakannya atau karena hadis Nabinya itu adalah istighfaroh. Kalau bentuk istighfar Nabi yang lain ada. Dalam Mustadrak Imam Hakim ya, mengatakan bahwa ada hadis Nabi, man qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi talatan ghufirat lahu dzunubuhu ila akhir hadis. Jadi justru Nabi juga ada mengajarkan solawat dengan redaksi solawat maksudnya istighfar dengan redaksi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan juga 3 kali. Jadi anggap saja orang yang setelah sholatnya itu membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, yang mengamalkan hadis redaksi istighfar Nabi. Ya. Lalu kenapa dipersoalkan? Inilah yang kadang ya entah kurang banyak bacaannya, kurang banyak. Itu kan Nabi menyabdakan salasan 3 kali kan umum, kapanpun. Mau dibaca setelah sholat, digabungkan dengan hadis setelah sholat Nabi beristighfar 3 kali. Sementara setelah sholat bentuk istighfar Nabi itu ditebak oleh Imam Auza'i, yaitu astaghfirullah. Atau kalau tidak usah bingung-bingung lah, kalau orang baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu dia di astaghfirullahnya saja kan sudah selesai sunnahnya. Artinya bukan meninggalkan sunnahnya. Kenapa? Karena apa yang ditambah itu tidak lalu merubah sebelumnya. Tidak lalu merubah ini bukan sunnah lagi. Enggak. Sama-sama istighfar. Hanya memilih bentuknya seperti apa. Kan begitu saja memahaminya. Jadi jangan kocak ya. Jangan kocak. Yang jelas ya 1-2 hal ya setuju juga saya dengan orang-orang ini kalau sudah pede gitu. Allahualam mungkin dia tidak tahu. Jangan-jangan dikiranya Nabi itu setelah sholat mengucapkan astagfirullah. Jangan-jangan begitu dipikirnya. Padahal sahabat Tsauban yang menceritakan hadis itu hanya mengatakan idza insarafa min sholatihi istaghfara salasan. Kalau Nabi selesai dari sholatnya istighfar 3 kali. Tsauban tidak mengatakan bagaimana istighfar Nabi. Lalu dari mana muncul astaghfirullah? Dari jawaban Imam Auza'i ketika ditanya oleh Walid. Di mana Walid ini jalur periwayatannya hadis itu ya. Jadi munculnya astaghfirullah itu dari Imam Auza'i. Ya kita berhusnudzon. Kita akui keulamaan Imam Auza'i. Beliau itu adalah mujtahid mutlak mustaqil ya. Selevel dengan Imam Ahmad, selevel dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i ya. Kan ada 11 itu yang muktamad ya. Maksudnya yang pernah mendirikan madhab dan mudawwan, sempat ditatwin, sempat diemban madhab itu ya. Tetapi yang bertahan hanya 4 ya. Sampai sekarang yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya. Jadi Imam Auza'i ini bahkan pernah berdebat langsung dengan Abu Hanifah. Nanti saya buat kontennya tentang itu yang seru sekali ya. Sehingga kita bisa paham bagaimana ulama dulu itu membahas hukum ya. Tidak biasa mereka membentur-benturkan sesuatu bukan dengan bandingannya ya. Yang jelas Salafi Wahabi harus tahu ya, bahwasanya astaghfirullah itu sudah sesuatu yang bukan langsung diucapkan oleh Nabi. Karena tidak ada hadis Nabi yang setelah sholat Nabi membaca astaghfirullah. Bentuknya adalah Nabi setelah sholat beristighfar. Dan munculnya astaghfirullah itu dari Imam Auza'i. Sementara kalau ada orang yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, itu juga ada Nabi mengajarkan istighfar seperti itu. Dibaca juga 3 kali. Begitu Pak ya, begitu. Jadi jangan apa-apa yang tidak sama persis lalu kamu anggap itu bid'ah. Lawannya sunnah. Enggak begitu Pak, enggak begitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.